Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allahu fil Qur'anil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita akan membahas keutamaan zikir, yaitu fadilah zikir. Kita bacakan kurang lebih hadisnya, ayatnya. Fa'ulaika yubaddirullahu sayyi'atihim hasanatin wa kana Allahu ghafurur rahima. Maka Allah mengganti kejahatan mereka dengan kebaikan, menghapus dosa kejahatannya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mengenai maksud ayat tersebut, beberapa ulama tafsir telah menafsirkan dengan berbagai pendapat. Yang pertama, bahwa kejahatan akan diampuni dengan kebaikan akan kekal. Diampuninya kejahatan itu bisa juga dikatakan sebagai suatu pergantian. Kedua, bahwa Allah SWT melimpahkan kepada mereka taufik untuk berbuat baik dan menjauhi kejahatan. Sebagaimana kata pepatah, mencari panas tetapi mencapai dingin. Yang ketiga, perangi mereka dialihkan atau diubah dari perbuatan kejahatan menjadi perbuat kebajikan. Perangi manusia adalah tabiat yang tidak akan berubah, atau seperti ungkapan, biar mati anak tapi jangan mati adat. Hal ini juga disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. Jika diberitakan kepadamu bahwa sebuah gunung telah berubah tempatnya, maka bolehlah kamu membenarkannya. Tetapi jika kamu mendengar bahwa perangi manusia itu berubah, janganlah kamu mempercayainya. Hadis ini seakan-akan menunjukkan bahwa letak gunung bisa dirubah, tetapi perangi manusia mustahil berubah. Di sisi kita seolah-olah menemukan satu keraguan, yakni jika demikian, apakah yang dimaksud dengan kelembutan perangi manusia yang diusahakan oleh para ulama tasawuf dan ahli-ahli tarekat? Jawabnya adalah, perangi manusia itu tidak dapat berubah, tetapi yang berubah adalah tujuannya atau sasarannya. Misalnya, seorang yang perangi kasar, maka sifat kasarnya tidak dapat dihilangkan, tetapi sasarannya yang bisa diubah. Kalau dulu kesasarannya melahirkan kezaliman, kejahatan, kekejaman, takabur dan sebagainya, maka ini digunakan untuk mengatasi orang-orang yang mendurkai Allah dan melewati batas agar berjalan lurus sesuai syariat agama. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang semula memusuhi dan menentang umat Islam dengan keras dan terang-terangan, tetapi setelah beriman dan dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia menentang dengan keras orang-orang kafir dan pendurhaka.
Keterangan-keterangan itu dengan jelas menunjukkan bahwa Allah SWT mengubah perangi seseorang dari melakukan melakukan maksiat menjadi melakukan kebaikan. 4. Allah SWT melimpahkan taufik kepada mereka untuk bertobat karena maksiat dan kejahatan yang lampau menyebabkan mereka sadar dan menyesal lalu bertobat. Sedangkan tobat itu adalah suatu ibadah. Maka setiap kejahatan yang telah dilakukan akan diganti dengan kebajikan. 5. Jika sekiranya suatu amal diterima oleh Allah SWT dari seseorang hambanya lalu dengan limpahan karunia-Nya dianugerahkan kebajikan kepadanya sebanyak kejahatannya itu. Hal itu memang tidak mustahil baginya karena dia pemilik segala sesuatu. Dia pemerintah, dia maha kuasa, rahmatnya adalah meliputi segala-galanya. Siapapun tidak dapat menutup pintu ampunannya. Siapapun tidak dapat menahannya dari memberi sesuatu yang hendak dia berikan. Itu adalah hak Allah sendiri. Dengan itu Allah akan menyatakan kekuasaan dan keampunannya pada hari hisab. Demikianlah yang kita baca dan kita dengar. Dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dan bisa menyampaikan kepada saudara kita yang tidak hadir dalam majelis ini. Dengan kesempurnaannya majelis kita tutup dengan doa kifarah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.